Adik-adik, kadang kita tidak sadar kalau dosa membuat hidup kita jadi berat. Kita jadi sedih, jadi capek, dan tidak bahagia. Kenapa ya aku merasa capek terus? Aku juga nih rasanya tuh kayak berat banget. Mungkin karena tas ini kita bawa kemana-mana. Tapi kita nggak bisa lepas kan? Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesak, pikiran dan tuturku bercela, Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, dan kehendakku jadi panduku, Mungkin di dalam ada jawabannya. Tapi aku malu. Aku banyak salah.
Tapi aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Ayo masuk.
Itu Alkitab. Apakah kita harus membukannya? Mungkin di dalam ada jawabannya. Katakanlah, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi atau tidak? Perlihatkan padaku sekeping uang. Yesus, bicaralah. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar. Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah, apa yang Allah punya. Salibkan dia! Ya, salibkan dia. Minggir! Hei, mundur! Hei! Hei, minggir! Oh. Hei, hei! Ayo! Minggir! Hei, kamu! Mundur! Kenapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia! Dia adalah Mesias! Dia tidak melakukan apa-apa. Teruskan talinya! Ayo! Ayo cepat! Ayo cepat! Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Lanjutkan!
Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Oh, bukankah kau, Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kau. Tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang sebagai Raja. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Yesus memikul salib untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, tapi dia menggantikan kita. Hei, kok kalian sedih banget? Terus bawa apa ini? Kok berat banget? Aduh, kalian tadi habis lihat ya bagaimana Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Karena kita sangat berdosa. Nah, sini yuk denger dulu kakak cerita ya. Yuk. Nah, di sini. Sebenarnya kalian tuh kenapa sih kok sedih banget juga? Terus ini bawa apa? Kami capek, Kak. Kami bingung. Kami nggak bisa lepasin ini. Aku malu, Kak. Aku sering berbuat dosa. Iya, aku juga. Tapi kan tadi kita udah lihat. Karena hari ini adik-adik Yesus Kristus diperingatkan lagi bagaimana dia menghapus dosa-dosa kita. Kita mau lihat yuk di dalam Alkitab. Ada yang tertulis begini nih, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Nah, sekarang kakak mau tanya, sebelum kita dikuduskan, apa sih dosa-dosa kalian? Coba Lionel dulu dilihat yuk. Apa nih? Coba ditunjukkan. Oh, tidak sopan. Masih banyak, Li. Banyak banget. Keluarin lagi. Apalagi? Ini sering ya kita lakukan ya. Tidak sopan pada guru, tidak sopan pada orang tua. Nah, ini dia. Siapa nih adik-adik yang dosanya adalah berbohong. Gak berkata yang benar. Boleh dilihat lagi? Wah, coba diperlihatkan.
Aduh, mulut kita tadi berbohong, menyembunyikan sesuatu, sekarang menghina. Li, masih banyak kan? Coba kamu tumpahin semua ke depan ini, tumpahin. Banyak sekali. Nah sekarang, yuk Tisha sama Manda juga ada mencontek. Nah, tumpahin ke semua. Di sini kita mau lihat. Ada membantah. Apalagi sombong. Coba terus, nah gitu aja. Berkata kasar, mengejek, aduh banyak sekali. Masih ada? Iya. Ternyata dosa-dosa ini mungkin adik-adik di rumah juga melakukannya ya. Secara sadar atau tidak sadar. Nah, sebelum kita itu dikuduskan oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya korban yang darahnya telah menyucikan kita loh adik-adik. Kalau di zaman itu, di masa itu, masa Yesus, ketika ada anak yang mengejek atau ada anak yang berbohong. Tadi mana nih berbohong? Mereka itu bersama-sama dengan orang tuanya harus bayar harga yang mahal untuk dihapuskan dosanya. Seharga kambing, kalian tahu nggak harga kambing berapa? Mahal kan, tapi bisa nggak dibeli pakai uang jajan? Iya, itu dia. Semakin banyak lagi dosanya, semakin banyak lagi korbannya. Tapi di dalam Tuhan nggak usah lagi seperti itu. Di dalam Tuhan kita jadi tahu bahwa Tuhan Yesus ingin supaya yang terpenting bukan dosanya aja yang dihapus, tapi kebiasaan berdosanya. Mengejek, berbohong, membantah, berkata kasar, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kalian lakukan hari ini adik-adik, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dengan mengakuinya di hadapan Tuhan, maka kita menyerahkan segala keberdosaan kita ditebus oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah penebus yang sejati. Kalian percaya nggak Tuhan Yesus penebus yang sejati? Mampu nggak Tuhan Yesus juga membuat dosa-dosa ini hilang? Mampu. Nah, sekarang kita mau lepaskan beban kita, adik-adik juga yang di rumah, kakak ajak untuk kita berdoa bersama ya. Tapi ikutin kakak dan juga teman-teman di sini ya. Kita akan berlutut dan kita akan mengakui segala dosa kita. Tuhan mau supaya kita mengakui dosa kita dan di atas kayu salib Dia menyucikan kita yang percaya akan kekuasaan Tuhan ya. Yuk kita semua mau berdoa ya. Kita tinggalkan dulu ini di depan altar. Kita akui di hadapan Tuhan yuk dosa-dosa kita ya. Supaya nanti kalau kita doa kita ingat apa sih yang pernah kita lakukan. Mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tua. Yuk susun yuk. Susun dulu di sini. Sudah siap ya kita berdoa? Kita mau akui segala dosa kita. Yuk kita berdoa. Allah Bapa kami, di saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah diingatkan kembali. Bagaimana dengan salib-Mu, Engkau boleh menyelamatkan kami dari dosa kami. Tuhan, kami mau mengakui segala dosa kami. Tuhan, tolong aku, karena aku masih suka membantah orang tua dan guru Tuhan. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, karena aku suka menyontek di sekolah. Tuhan, maafkan aku. Aku sering sombong kepada teman-temanku di sekolah. Aku pun sama Tuhan, masih banyak salah, masih juga banyak dengki hati. Tuhan, inilah dosa-dosa kami. Kami mau akui di hadapan Tuhan, juga adik-adik yang tengah berlutut dan berdoa di rumah mereka masing-masing. Tolonglah Bapa, supaya Engkau boleh mengampuni segala dosa kami. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih, karena darah anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus,
telah menyelamatkan kami semua dari dosa kami. Tolonglah agar kami hidup baru, kami melepaskan dosa kami, baik kami yang membantah, kami berbohong, kami melakukan yang tidak Tuhan sukai. Dan kami di saat ini, di hari ini, mulai detik ini, akan menjadi anak-anak-Mu yang mau taat pada Tuhan, mau taat pada perkataan baik dari orang tua dan juga guru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik yang ada di rumah, juga adik-adik semua, kalian sudah mengaku dosa kalian, dan Tuhan pasti mendengarkan anak-anaknya yang dengan tulus mau mengakui segala dosanya. Adik-adik yang terkasih, di saat Jumat Agung ini Tuhan Yesus telah mati buat kita semua. Tetapi jangan sia-siakan untuk kembali dalam dosa ya. Jangan besok lagi kita melakukan dosa. Tapi kita harus mengingat hari ini, lalu kita membuang jauh-jauh dosa-dosa kita. Siap ya untuk kita buang jauh-jauh dosa kita meninggalkan dia ada di belakang sini ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus
kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Adik-adik, kita udah mau pulang ya. Juga adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah mau selesai. Yuk kita mau tutup dulu dalam doa ya. Kita berdoa kembali. Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur. Karena kami boleh melihat, kami juga boleh mengingat bagaimana Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Bahkan di atas kayu salib dan ketika Dia menyerahkan dirinya. Sekali lagi Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh menolong memberkati kami semua. Dan biarlah Engkau juga boleh menolong memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam keseharian mereka. Anak-anak yang terkasih, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dosa kita berat, kita tidak sanggup menanggungnya. Tapi Yesus, Dia rela memikul salib itu untuk kita. Yesus tidak punya dosa, tapi Dia memilih mati menggantikan kita. Dia menanggung semua dosa kita, supaya kita bebas. Sekarang, kita tidak perlu membawa beban dosa itu lagi. Datanglah kepada Yesus, dan Dia akan membebaskan.